Ini tentang dia, tentang seorang wanita yang mencuri hampir seluruh hatiku. Dia yang mampu menjadi penenang di kala rasa gundaku. Namanya Raihana Kamaya. Raya, biasa aku memanggilnya. Wajahnya cantik dengan senyum yang manis. Aku mengaguminya, bahkan sangat mengidolakannya. Dan dia adalah istriku, tulang rusukku, bidadari surgaku. Mas, kok masih fokus sama laptop sih? Ini sudah siang loh. Wanita itu mulai bersuara. Ia baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit membungkus bagian tubuhnya. Kulit putihnya terlihat begitu jelas oleh mataku, dan itu menghadirkan rasa yang tak biasa bagiku. Aku menyimpan laptop di meja, melangkah mendekati istriku yang tengah memilih pakaian. Dengan satu entakan, kulingkarkan kedua tanganku di pinggangnya, memeluk tubuh harum sabun yang begitu memabukkan. Mas, aku mau pakai baju, ujarnya terdengar jengkel. Namun, aku tidak mengindahkan ucapannya. Aku masih menghirup wangi tubuhnya, seraya memejamkan mata. Mas, nanti Ryan bangun. Aku tidak bisa ngapa-ngapain lagi kalau anakmu bangun. Aku terkekeh mendengar dia terus berucap. Ryan selalu dia jadikan alasan untuk menghindariku. Balita 7 bulan yang sedang aktif-aktifnya merangkak itu memang selalu menyita perhatian Raya. Tapi aku rindu bisikku di telinganya, membuat si empunya menggeliat karena geli. Selalu seperti itu. Kata rindu, selalu kamu jadikan umpan untuk merayuku. Aku membalikkan badan dia, melihat bibirnya yang mengerucut. Tapi akhirnya terpancing juga kan. Kamu luluh dengan kata itu, ujarku menjiwil dagunya. Kapan? Tidaklah. Aku menelengkan kepala dengan sebelah alis yang terangkat. Dia yang aku perhatikan menggigit bibir, menahan senyumannya. Semalam karena aku kasihan saja sama kamu. Sudah lelah kerja, di rumah tidak dapat perhatian. Jadi Raya menggantung ucapannya. Jadi ucapku menunggu kata berikutnya. Jadi aku luluh. Sudah, aku akan masuk angin kalau tidak segera pakai baju, Mas. Lihatlah, dia begitu menggemaskan dengan wajah jengkelnya. Dia mengentakkan kaki seraya mendorong dadaku untuk menjauh. Aku terkekeh dan kemudian membiarkan dia melanjutkan aktivitasnya. Aku memilih menjatuhkan bobotku di ranjang, menggoda pangeran kecil yang masih terpejam. Aku buatkan kamu teh dulu ya, Raya berujar setelah dia memakai pakaian lengkap. Dia menyambar kerudung lalu memakainya, membuat sebagian pipi bulatnya tertutup. Jangan teh, kopi saja, ucapku menghentikan langkahnya. Dia melihatku, mendekatiku dan memberikan morning kiss di pipi sebelah kiri. Kemudian dia keluar dari kamar. Setelah melahirkan, wanitaku itu semakin sibuk. Peranan ibu yang disandangnya membuat dia harus pintar membagi waktu antara aku dan putra kita. Meskipun waktunya lebih banyak dengan Ryan dan untuk Ryan, tapi dia selalu punya cara untuk menyenangkan hatiku. Seperti malam tadi, pikiranku yang sudah lelah akibat setumpuk pekerjaan dan permasalahannya luntur seketika saat Raya dengan pintarnya membuatku terpesona dan jatuh cinta berkali lipat dengan perlakuan manjanya. Tidak banyak, hanya 2 jam saja kami menghabiskan waktu berdua dengan makan malam romantis di dalam kamar tamu yang dia sulap menjadi ruangan yang membuat kami seperti pengantin baru. Sayangnya ayah sudah bangun, ujarku saat Ryan menggeliat manja seraya membuka mata. Bibir Ryan tertarik ke bawah saat dia menyadari
bukan Rayalah yang ada di sampingnya. Memang seperti itu. Dia tidak pernah bisa lepas dari ibunya. Hei, jangan menangis sayang, ucapku menepuk-nepuk bokongnya. Namun sepertinya usahaku tidak akan berhasil karena yang diajari adalah sarapan paginya. Rayyan, bangun mas. Raya datang dan langsung menghampiri kami. Seperti ada magnet pada diri Raya. Rayyan yang tengah menangis langsung berhenti saat mendapatkan sentuhan kasih dari bundanya. Kemudian ia mulai anteng dengan menikmati sarapan yang diberikan Raya. Enak ya jadi Rayyan, pagi, siang, sore, makanannya itu terus. Jadi pengen, ucapku membuat pipi cabai Raya menjadi merah merona. Untuk ayah, 1 kali sehari saja. Untuk Rayyan, setiap waktu. Raya menjawab ucapanku dengan tangan yang mencubit pipi ini. Jika aku terus berada di sini, aku tidak akan bisa konsentrasi. Aku pun akhirnya memilih mandi dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Drama rumah tangga belum selesai. Suasana hening yang tadi aku rasakan sebelum Rayyan bangun kini berubah menjadi suasana berisik dengan ocehan semua orang rumah. Sudah biasa, setiap pagi anak itu akan jadi perhatian orang rumah. Kedua orang tuaku sangat begitu menyayangi cucunya. Dia mengambil alih Rayyan dari Raya dan membiarkan menantu mereka untuk melayaniku di meja makan. Mau makan roti atau nasi? Tanya Raya padaku. Nasi boleh, aku sedang lapar pagi ini. Raya tersenyum. Ia mengambilkan nasi beserta lauknya. Tidak berapa lama, Mama dan Papa datang untuk sarapan. Kini, wanitaku sudah kembali sibuk dengan Rayyan yang baru mulai MPASI. Saat Raya sibuk menyuapi putra kami, Mama pun ikut sibuk dengan menyuapi istriku makan. Pemandangan ini bukan sekali 2 kali aku lihat. Bahkan sejak Rayyan lahir, Mama begitu perhatian kepada menantunya itu. Ia tidak mau jika Raya tidak makan karena terlalu sibuk dengan putra kami. Ma, Raya makannya nanti saja. Mama saja yang makan sekarang, ujar Raya menolak dengan halus. Hari ini Mama sama Papa mau pergi seharian. Kamu akan sulit untuk makan kalau orang rumah keluar semua. Ayo, Mama suapin lagi. Buka mulutnya. Dengan kekehnya, Mama berhasil menyuapkan nasi beserta lauk ke dalam mulut istriku. Aku pun sering melakukan itu. Namun, seringnya Raya menolak. Dia tidak ingin menjadi beban bagiku yang harus siap berangkat bekerja. Jika aku harus jujur, aku adalah pria paling bahagia dan paling beruntung. Aku memiliki istri yang sangat cantik, baik hati, dan bisa mencuri hati mertua. Dia istimewa. Aku juga sering cemburu bila melihat istriku berbicara dengan pria lain. Entahlah, kecemburuanku ini selalu datang kapan saja dan di mana saja. Alasannya karena wajahku yang jelek. Aku takut jika Raya akan berpaling dariku dan mencintai pria yang lebih tampan di luar sana. Maka dari itu, aku tidak pernah membiarkan dia pergi seorang diri. Aku takut ada yang mencuri Raya dariku. Sayang-sayangnya ayah berangkat kerja dulu ya. Jangan pada nakal di sini. Oke, ucapku mencium satu persatu pucuk kepala Rayyan dan Raya. Baik ayah, hati-hati kerjanya, ujar Raya seraya menirukan suara anak kecil. Rayyan tertawa dengan tangan yang memintaku menggendongnya. Kalau sudah begini, akan ada drama nangisnya Rayyan saat aku berangkat. Mau dikirimin makan siang gak? Tanya Raya saat aku tengah menggendong buah hatiku. Emang ada waktu untuk masak? Aku balik bertanya. Ada, meskipun sedikit aku usahain. Ini adalah pertanyaan menjebak.
Jika aku jawab tidak usah karena tidak ingin membuat dia capek dan repot, dia pasti akan bilang, jika aku jajan di luar dan bertemu banyak wanita. Namun, jika aku mengatakan iya, pastinya Raya akan mengirimkan makanan yang kadang keasinan dan kemanisan. Akibat dia memasak sembari memantau Ryan. Sungguh membingungkan. Mas, kok malah diem? Gak mau ya, ujarnya mengerucutkan bibir. Mau banget sayang. Kalau bisa, yang dikirim itu bukan cuma makanannya saja, tapi sama kokinya juga. Bisa. Aku ke tempat kerja kamu gitu, tanyanya. Kalian, kamu dan Ryan. Matanya melirik ke sana kemari seperti mencari jawaban. Kemudian kepalanya mengangguk dengan senyum yang merekah. Oke, aku akan ke sana dengan Ryan. Kamu di bengkel atau di RRC? RRC, kataku pasti. Setelah membujuk Ryan agar mau turun dari gendonganku, aku pun berangkat bekerja dengan diiringi tangisan Ryan. Anak itu membuatku tidak tega meninggalkannya. Seandainya tidak sedang sibuk, aku akan memilih di rumah atau membawa mereka jalan-jalan. Namun, akhir-akhir ini aku tidak bisa. Pekerjaan menumpuk dengan beberapa masalah yang datang silih berganti. Vi, lu tahu kabar tentang si kedelai hitam? Aku mengangkat satu alis seraya memandangi Bayu. Sahabat sekaligus sepupuku itu tengah membuka bekal yang dia bawa dari rumahnya. Tidak, kenapa, tanyaku. Katanya dia mau pergi ke luar negeri bersama kedua orang tuanya. Dia kan sudah keluar dari tempat rehab, ujarnya lagi. Kali ini Bayu mulai menikmati makan siangnya. Oh, baguslah. Mudah-mudahan dia bisa berubah jadi kedelai hitam yang manis. Siapa yang manis? Aku dan Bayu melihat ke arah pintu yang tiba-tiba terbuka menampakkan seorang wanita dengan anak laki-lakinya. Kupasang senyum termanis untuk menyambut wanitaku yang baru saja tiba. Kecap, Ra. Aku makan di luar ya. Selamat makan semuanya. Bayu keluar dari ruanganku seraya membawa bekalnya. Raya masuk ke dalam dan meletakkan rantang bekal di atas meja. Maaf, aku telat. Tadi ada tamu ke rumah. Tamu siapa? Tanyaku. Arga. Dia mau bertemu papa, tapi papanya tidak ada. Jadi, kamu yang menemani dia ngobrol, kataku mendahului ucapan dia yang menggantung. Raya melepaskan gendongan Ryan lalu memberikan balita itu padaku. Ryan tertawa girang melihat miniatur mobil di meja kerjaku. Tidak, dia hanya sebentar saja untuk memberikan ini. Raya memberikan satu lembar kertas dengan pita merah muda padaku. Undangan? Arga akan menikah. Dia mengantarkan undangan buat kita sekalian mau ketemu papa. Katanya dia ingin papa yang jadi saksi pernikahan dia. Itu pun kalau opanya Ryan bersedia. Iya gak sayang, ujar Raya seraya mencubit gemas pipi putraku. Aku diam melihat kertas undangan itu. Ternyata aku salah menebak. Pria yang sempat ingin menghancurkan pernikahanku dengan Raya kini sudah menemukan muaranya. Dia akan menikah dan mempunyai keluarga. Mudah-mudahan mereka akan selalu diberikan kebahagiaan sepertiku dan Raya. Mas, aku mengalihkan pandangan pada wanita yang kini bibirnya sedikit maju. Jika mimik wajahnya seperti itu, artinya akan ada permintaan dari istriku itu. Apa? Mau ke salon, belanja? Apa buat makan malam romantis lagi? Tanyaku dengan mengedipkan sebelah mata. Bukan itulah. Aku ingin ke rumah ibu. Kini dia menggigit bibirnya
membuatku ingin sekali menggantikan giginya itu. Aku tidak menjawab, diam beberapa saat memikirkan jawaban yang akan aku berikan, juga memikirkan keinginan istriku itu. Mas, tidak bisa ya? Tanyanya kembali. Kita bahas ini di rumah ya. Sepertinya aku punya rencana yang bagus untuk ini. Raya mengerutkan kening. Dia bingung dengan jawaban yang aku berikan. Meskipun begitu, aku tetap tidak ingin memberitahukan apa rencanaku padanya. Aku akan bicara setelah semuanya berjalan sesuai keinginanku. Mbak, Mas, liburan yuk. Kita mantai ke kampung halaman Raya tahun baru ini. Biaya perjalanan aku yang nanggung. Terkirim. Pesan yang aku buat sudah aku kirimkan ke semua saudaraku. Aku tinggal menunggu respon dari mereka. Sambil menunggu balasan dari saudara-saudaraku, aku pun menikmati makanan yang dibawa Raya untukku. Kali ini pas, tidak ada asin atau manis. Mungkin Ryan anteng hingga Raya bisa membuat makanan yang enak untukku. Jika ada yang kurang, bilang ya Mas, ujar Raya. Semuanya pas sayang. Ini kamu pun makan. Aku menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Kami pun makan bersama dengan sendok dan wadah yang sama. Sangat nikmat. Siap Pak Bos, tapi Kinara tidak bisa ikut. Dia sedang hamil muda. Aku tersenyum membaca pesan balasan dari Mas Dafa. Jika sudah seperti ini, tinggal Papa dan Mama yang belum aku kasih tahu. Mudah-mudahan mereka bisa. Sangat disayangkan jika mereka tidak ikut. 1 minggu telah berlalu. Akhirnya kita bisa pergi berlibur. Meskipun Mbak Nara tidak bisa ikut, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami. Rencananya kita akan menginap beberapa hari untuk merayakan pergantian tahun di pinggir pantai. Ini akan sangat berkesan karena belum pernah kami lakukan sebelumnya. Saat ini kami tengah berada di pantai, menikmati waktu sore setelah perjalanan jauh dari kota Jakarta. Mas, fotoin aku di sini ya, ujar Raya. Seraya mulai mengatur posisi terbaik dengan duduk di atas batu karang. Aku mulai mengarahkan kameraku dan memotret dia dari segala penjuru. Hasilnya sangat menakjubkan. Ini bukan kamera yang bagus, tapi memang istriku yang teramat cantik. Mungkin orang akan bilang aku ini budak cinta, berlebihan dalam mencintai seorang wanita. Namun tidak bagiku. Kepada dia, wanita tercantikku, aku tidak akan pernah memberikan rasa ini setengah-setengah. Semuanya, segalanya akan aku berikan. Bagus gak Mas? Tanyanya menghampiriku. Tidak, ucapku. Tidak bagus. Raya merengut. Tidak ada yang kurang. Takarannya sangat pas. Wajah yang tadi merengut kini tersenyum sangat manis. Dia melingkarkan kedua tangan di pinggangku dengan kepala yang bersandar di dada. Lihatlah, haruskah aku memberikan cinta separuh untuk wanita setulus dia? Bahkan dia tidak malu menunjukkan kemesraan ini meskipun banyak pasang mata yang melihat kita. Bahkan mereka saling berbisik membicarakan aku yang buruk rupa. Namun wanitaku ini tidak pernah sungkan mengakuiku sebagai suaminya, pasangan hidupnya, tulang punggung untuknya. Aku berharap Raihana Kamaya bukan sekedar pasangan di dunia. Aku ingin dia pun akan menjadi pengantinku di surganya Allah. Mas, aku boleh nanya, ujar Raya. Kita berjalan bergandengan tangan, hendak menghampiri Ryan yang tengah berfoto dengan ibu dan mama. Boleh, mau nanya apa? Sebesar apa rasa cinta kamu ke aku? Kalau aku, seluas sepanjang lautan yang tidak ada ujungnya. Aku terkekeh mendengar ucapan Raya. Aku berhenti melangkah,
menggenggam tangan dia yang kini ada di depanku. Jangan pernah tanyakan sebesar atau sebanyak apa rasa ini untukmu. Jika kamu bisa, silakan kamu hitung butiran pasir pantai di dunia ini. Sebanyak itu juga rasa cintaku padamu. Pipi Raya mulai memerah. Ia mengerjapkan beberapa kali matanya yang sudah mulai mengembun. Aku merentangkan tangan menyambut wanitaku yang begitu manja dalam dekapan. Aku mencintainya. Sangat, sangat dan sangat tidak bisa ditawar. Woi, pacaran mulu. Ingat anak. Kami saling melepaskan pelukan saat kakak tertuaku berteriak. Aku membalas dia yang melemparkan pasir padaku dengan menyipratkan air laut kepada mereka. Suara sorak-sorai keluargaku membuat suasana pantai yang tenang menjadi berisik. Bersama mereka, aku bahagia. Dari cerbung ini, ambil kisah yang baiknya dan buang yang buruknya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan fisiknya atau dari jelek dan buruk wajahnya. Bisa jadi dari wajah yang buruk ada hati yang begitu bersih dan kita tidak akan tahu nasib dia seperti apa. Bisa jadi dia lebih tinggi derajatnya dibanding kita yang merasa lebih baik darinya. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.